Saya tidak menyembah tembok, menyembah Yesus. Nah, tapi kamu menghadap ke tembok. Saya menyembah Yesus Kristus. Loh, mana Yesusnya di situ? Kenapa kamu tidak menghadap ke Yesus? Memang Kan Yesus di depan kamu itu kan tembok. Memang Yesus itu benda. Nah, sekarang saya tanya, Itu roh. tembok itu benda atau bukan? Benda, tembok. Kenapa benda. kamu menghadap ke sana? Suma. Katanya kamu. Saya tanya, saya tanya, kenapa kamu menghadap ke tembok? Ustaz tapi bodoh. Ya saya tanya sama kamu kenapa menghadap ke tembok? Katanya nyembah Yesus, kenapa nggak menghadap ke Yesus? Saya menyembah Yesus Kristus. Buktinya kamu menghadap ke tembok. Menghadap ke tembok, memang saya menyujud di tembok. Lah, buktinya kamu menghadap ke tembok kan? Kamu menghadap kemana? Coba saya tanya. Kamu ketika kamu masuk ke gereja, tempat kumpulnya manusia berkulub, itu kamu menghadap kemana? Kamu menghadap ke tembok. Nah sekarang saya tanya, kamu nyembah tembok? Suma. Memangnya saya menuju tembok. Loh, kamu menghadap ke tembok nggak? Saya nanya. Memang saya menyujud di tembok. Nah sekarang emang kamu sujud ke Yesus? Saya tidak menyujud tembok. Sekarang kamu sujud ke Yesus? Kamu sujud ke Yesus? Enggak, saya tanya. Menyujud batu hitam ya, jangan menyujud batu hitam. Nah sekarang kalau kamu katakan sujud itu menyembah, pernah nggak kamu sujud kepada Yesus? Menyujud batu hitam. Sekarang saya tanya, pernah nggak kamu sujud kepada Yesus? Kenapa kamu menyujud batu hitam? Kenapa kamu juga sujud kepada tembok? Saya tidak menyujud tembok. Tapi sujud kepada siapa kamu? Allah. Hah? Yesus Kristus. Nah, di mana kamu pernah sujud ke Yesus? Yesusnya di mana? Berarti Pak Anggo sujud sama bangke dong. Yesus kan pernah jadi sujud bangke. Ya? Berarti dalam ibadah Anda sujud? Betul? Sujud ya. Hah? Sujud memang saya sujud kayak kamu. Tidak. Nah, ketika kamu sujud itu kamu menghadap kemana? Saya sujud tidak menghadap ke? Tidak menyembah. Enggak, saya tanya, otak. Kamu tadi nuduh kami menyembah batu karena menghadap ke batu sujudnya. Sekarang ketika kamu sujud ke Yesus, kamu menghadap kemana? Saya menghadap ke depan. Nah, berarti kamu apa yang di depanmu itu? Memang saya jegang jengking kayak kamu juga. Di depanmu itu ada apa? Tuyul, ada batu, atau ada tembok, atau ada pohon? Memang saya menjadi batu kayak kamu. Nah, sekarang kamu katakan kamu sujud ke depan. Nah, di depanmu itu ada Yesus atau ada tembok? Tapi bodoh. Ustaz tapi bodoh. Di depan kamu itu ada Yesus atau ada tembok? Memang saya mencuci tembok. Tadi katanya kamu sujud ke depan. Katanya sujud ke Yesus. Arah sujudmu kemana? Ke depan. Nah, di depan itu ada Yesus. Di depan kamu itu yang ada Yesus atau tembok? Ayo, siapa yang bodoh sekarang? Inilah kalau ketabok omongan sendiri begini nih. Jadi gitu lah. Belum lagi Yesus, asal Anda tahu, Yesus itu laki-laki normal. Dia punya 2 batu. Ngerti? Entah apa warna batunya. Coklat kah, atau hitam kah, atau putih. Nggak ngerti saya. Dan itu kamu sujudi kan, ngakunya tadi. Berarti kamu sujud ke batu zakar. Catat itu. Ini kan kemarin udah pernah dijelaskan sama Pak Honggo ya Bang Andi. Seingat saya 2 kali loh. Gak apa-apa, memang itu Pak Honggo begitu. Katanya Saya iya. tidak menyukai batu, tidak menyukai patung. Ya, catat itu. Paham. Tapi memang laki-laki. Yang lain diam dulu, yang lain biarkan. Muhammad yang mengumbar kemaluannya. Yang lain. Ya. Catat itu. Kenapa Pak Honggo? Pak Honggo menyembah Yesus apa enggak, Pak? Saya sudah mengatakan tadi saya menyembah Yesus Kristus yang adalah roh. Ya, Pak Andi. Ya, Yesus itu. Saya mau tidur. Yesus itu Tuhan apa bukan, Pak Honggo? Saya mau tidur kan udah malam, Pak. Jangan dulu Pak Honggo, ntar dulu. Menurut Pak Honggo itu Yesus itu Tuhan apa bukan, Pak? Yang harus kabur dia. Kabur dia. Sebentar, masih ada Kristen kok di sini. Siapa satu tadi? Pak Richard. Ketabo sendiri dia itu. Hadir Richard hadir. Richardnya bakal kabur, tenang aja. Ya gini Pak Richard, menurut Anda itu Pak Honggo seperti apa menurut Anda? Silakan. Ya Pak Honggo mungkin dia takut diserang. Jadi dia ya kurang gentle. Habis menyerang kabur itu tidak gentle.
Tadi kan udah dikembalikan bahwa kalau kamu ke gereja itu kan menghadap tembok, artinya kamu itu batu. Kalau saya masih jawab langsung. Berarti kalau menuduh itu ya mending dikoreksi diri dulu, kecuali dia di atas pohon kalau mau menyembah naik ke atas tower paling tinggi ya menghadap awan, nggak ada tembok gitu, bolehlah. Tapi saya belum pernah menemukan Pak Hongo naik ke tower tinggi kalau mau menyembah Yesus gitu loh. Iya, kan begitu. Jadi sebelum menuduh itu kita koreksi dulu diri kita dulu gitu. Ya gitu ya Bro Richard ya. Bang Rudi Yohanes juga bilang kalau kita itu nyembah batu, berarti selevel Bang Onggo itu, Bang Rudi Yohanes. Nah itu. Ya itulah saudara-saudara Kristen banyak sekali itu ada kebencian dalam dirinya. Tapi kebencian itu sebenarnya dia membenci dirinya sendiri dengan ajarannya sendiri. Gitu loh. Karena setiap dia berbicara, dia akan ketabok dengan apa yang ada di dalam Bible-nya. Lihat aja akhlaknya kalau berdiskusi. Mengatakan kata Juma goblok loh. Nah itulah. Coba aja, kita nggak pernah itu. Terutama yang muslim. Kalau ada kata-kata begitu langsung saya. Itu sama saja memperolok dirinya sendiri, memperolok agamanya sendiri. Kalau diskusi itu yang baik, yang sopan pakai adab lah. Untung aja aku jauh dari perangkat tadi. Kebiasaan itu. Tapi saya yakin banyak teman-teman Kristen di luar sana yang punya adab kalau berdebat. Tapi khusus si Onggo ini nggak punya adab dia. Ya, betul. Buktinya ini ada Richard. Udah Iya Mas Richard kan sering kesini ya. Nah, untuk adil, memang adil itu sulit itu Mas. Tapi kami di sini berusaha untuk adil. Coba aja di channel-channel sebelah itu. Kita di mute. Kita dikeroyok, kita dimaki-maki tanpa netralitas, nggak imbang kalau di sana. Mungkin bukan karena kami takut untuk pergi ke sana, karena begitu mereka itu sering teman-teman tuh ke sana, di mute, di kick, mau dijawab nggak bisa, terus dikatakan, loh tuh lihat Muslim nggak bisa menjawab. Bagaimana kami bisa menjawab? Terus karena kami di mute. Itulah kelakuan mereka. Kalau nggak percaya lihat aja, dicek video-video saya itu di Putra Wahyu Zulfikar itu. Lihat kelakuannya mereka. Dilanjut Mas Dandi. Iya. Jadi gitu Bro Richard di sini tuh nanti alasannya nanti Pak Hongo kan sebagai teman juga sih gue di grup WA gitu. Nanti kalau dia ngomong saya di-kick. Saya nggak diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, buktinya Anda sendiri yang lihat Bro Richard ya bahwa dia yang keluar sendiri loh. Karena apa? Nggak sanggup berdialog. Kemakan omongan sendiri gitu. Kalau di sini diskusinya baik secara Alkitabiah meskipun otot-ototan sampai teriak-teriak nggak apa-apa sesuai dengan Alkitabiah. Tapi kalau di sini diskusinya pakai bahasa-bahasa yang kotor jelas di sini dilarang. Kita tegas dalam hal itu. Ngawur tuh Onggo tadi. Itu Pak Onggo itu terhitung ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Betul. Bro Richard. Iya, coba minta satu ini dong. Apa? Arman dong Bang Andi. Apa? Minta satu ayat dari buku Tatang Sutarman. Kalau Tatang Sutarman itu dialog lah yang paling baik di atas yang terbaik, beradab. Kan sudah kita agung-agungkan di sini, sering kita beritahu bahwa kita boleh berbeda akidah, tapi kita itu kalau dialog itu ya beradab. Jangan keluar kata-kata yang menyerang personal, karena itu kurang bijak gitu. Gitu ya Bro ya. Bro Richard pernah nggak diberlakukan tidak adil di sini? Di sini sambutannya hangat kok. Ya, kemarin seperti Mas Richard kan protes kenapa si Aderion kita blacklist ya. Ya memang itu mulutnya itu loh. Iya. Mulutnya. Mungkin Mas Richard kan dilaporin gini nih. Pasti itu sampai terakhir Mas Richard kan protes ke sini. Ya karena hasutan. Iya, ada buktinya tapi kok sama Pak Zulfikar dibuktiin. Banyak Mas, bukti-buktinya banyak itu. Ya itulah kami di sini untuk berusaha untuk adil. Kalau tapi mau si Rion itu ya begitu. Masih live loh ini. Aku live Bajul masih. Iya, saya juga live ini. Iya. Apa? Bang Richard, benar Bang. Iya Bang.
Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan dan itu bersifat ejekan atau hinaan, mending tunjukin dulu ayatnya, tunjukin dulu buktinya, terus kemudian kami disuruh baca, biar apa? Biar kami mengejek diri kami sendiri gitu loh. Jadi jangan kayak Bang Onggo tadi, nyembah batu, nggak ada dalilnya. Batu kok bisa menyelamatkan Nabi Isa, kan nggak mungkin. Jadi kan ada cara untuk mengejek yang halus gitu loh. Kan dia bisa pintar gitu. Jadi tunjukin dulu dalilnya, tunjukin dulu buktinya, baru kemudian suruh kami baca. Gitu kan enak kan ya kan, Bang Richard? Iya. Kok pernah diam? Ini dia langsung aja dia bilang nyembah batu gitu. Dari tadi itu di chat, nyembah batu hitam. Itulah saudara-saudara Kristen ya, itu selalu itu loh. Karena apa? Pengetahuannya itu nggak nyampe, hanya di mindset dari kecil itu ditanamkan dalam dirinya kebencian, sampai udah kakek-kakek kayak Pak Honggo masih aja nggak berubah begitu. Bisalah disampaikan dengan beradab, bertanya saja. Kita akan menjawab dengan bijak, diberi penjelasan apa adanya begitu. Nah kalau kebencian ditonjolkan ke depan, terus tadi dikembalikan arah pembicaraannya yang diberitahu oleh Banjuma, nggak bisa menjawab. Setelah terdesak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan sebagai seorang orang tua yang sudah berumur. Nah ini jejak digital. Nanti kalau dia punya anak cucu, kebetulan nanti dia buka, loh kok kakek saya mulutnya kotor kayak gini gitu loh. Nah ini kan membuat Anda ya malu lah. Untuk itu ya mulai dari sekarang itulah, jagalah mulutmu, harimaumu itu. Jejak digital nggak pernah hilang. Lihat aja nanti kalau Pak Honggo udah terkubur. Ya kalau ketemu Paulus, ketemu siapa, nanti kalau meninggal nanti anak cucunya buka YouTube. Buset dah. Kakek gue ternyata mulutnya amsyong. Kok bilangnya orang kayak gini gitu loh. Nah ini gimana mempertanggungjawabannya gitu. Jadi untuk itu Bro Richard ya ada nilai sendiri lah gitu ya. Kami Muslim di sini menghormati siapapun yang akan datang, yang mau datang di sini dialog, diberi porsi yang baik, tidak ada mute-mute, bebas. Tapi ya itu tadi nggak bisa apa ya yang mereka diajarkan dari kecil. Bro Richard, pernah gak sih Anda diajarkan gitu berbicara kayak gitu Bro Richard? Saya nggak pernah diajarin kayak gitu ya. Saya diajarinnya dulu sama kakak kelas itu tawuran, brutal gitu. Yang kayak gitu nggak pernah diajarin. Terus Bro Richard sekarang masih posisi di Katolik apa seperti apa Bro Richard? Ya seperti dahulu, Katolik masih ini. Masih Katolik, masih aktif. Pernah baca Alkitab. Kalau Anda di doang. Kalau Anda di Katolik itu berarti Anda keyakinan Anda itu masih menganggap Trinitas dong. Nggak ngerti Trinitas saya. Artinya Anda masih menganggap Yesus Tuhan kalau begitu untuk disembah. Kalau Katolik. Saya berhutang budi sama yang namanya Yesus ini nih. Karena sudah tolong hidup saya dia. Maksudnya Yesus menolong hidup Anda dalam segi apa? Ya dalam kematian. Maksudnya kematian Yesus apa kematian kamu? Kematian saya. Oh, Anda ini masih hidup kok bicara dengan saya kok mati. Gimana sih bro? Emang saya gak pernah kesaksian sama abang? Belum pernah. Anda pernah mati suri gitu? Bukan, saya ini kan saya udah bilang hidup saya liar, jauh dari Tuhan, berantakan. Kerjaannya ya saya termasuk sindikat, saya residivis, pernah keluar, ngejalanin beberapa tahun. Artinya Anda pernah di dunia kelam. Nah, terus menurut saya dulu, kalau nggak salah orang kan saya dibantai tuh. Terus Yesus, menurut Anda, Yesus lah yang menyelamatkan Anda kembali seperti sekarang, begitu? Nah, ketika saya dibantai, kan tadinya saya teriak tolong, ampun.
kan, ngerasain sakit. Nah, tiba-tiba nama Yesus itu keluar dari otak saya tiba-tiba. Akhirnya saya nggak teriak tolong-tolong kesakitan lagi, saya teriak Yesus, Yesus. Nah, di situ ada tiba-tiba pertolongan buat saya. Jadi yang menurut Anda yang menolong Anda itu Yesus apa Tuhannya Yesus? Iya, menurut saya di otak saya hutang budi. Dan saya kan nggak tahu Yesus ini perannya apa, dia siapa. Ya menurut di Bible Yesus adalah utusan. Ya di Bible seperti itu, makanya kan saya cari tahu. Saya masukin semua Zoom. Terus percaya nggak Anda waktu Yesus di tiang salib dia juga minta tolong? Nggak tahu. Itu Yesus, Eli lama sabachthani, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Saya nggak pernah baca Alkitab. Alkitab seumur hidup. Di Taman Getsemani itu kan Yesus minta kekuatan. Berdoa, sujud sampai darahnya jatuh ke tanah, keringatnya jatuh ke tanah seperti titik-titik darah itu kan, meminta kekuatan. Kemudian datang malaikat untuk memberi kekuatan. Apa mungkin orang yang diberi kekuatan bisa menyelamatkan nyawa dalam arti menghidupkan kembali atau gimana ya? Berarti apa yang dilakukan itu ya atas kehendak Tuhannya begitu loh. Jadi gini aja Bro Richard, lebih baik kalau memang Anda mengatakan Yesus yang terlintas di pikiran Anda sehingga Anda keluar dari dunia kelam, ya itu silakan saja. Bukan keluar dari dunia kelam. Kalau udah biasa lagi saya lupa dia lagi. Tapi setiap saya dibantai mau mati mulu dia keluar terus gitu loh. Tapi kalau udah biasa lagi nggak keingetan lagi. Kurang ajar saya memang lah kasarnya. Dalam kehidupan Anda sehari-hari sekarang Anda masih percaya Yesus gitu? Ya biasa lagi, nggak ngikutin lagi. Kan saya udah bilang saya kurang ajar gitu. Nah sekarang Anda di persimpangan, kadang percaya Yesus, kadang enggak, kadang percaya Yesus. Menurut Anda dalam bukan yang Anda, saya ingat adalah saya hutang budi nih. Kalau Anda berhutang budi, apa yang Anda mau lakukan supaya hutang budi Anda lunas? Ya makanya saya cari tahu tentang Yesus ini. Ya kalau menurut Yesus di Bible Anda sendiri itu Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Ya ketika saya mencari tahu tentang Yesus ini kan semua Zoom saya masukin tuh. Iya, itu saya dijelaskan bahwa saling serang mereka pengikut Yesus. Jadi kan saya makin bingung tuh ya. Bahkan saya sendiri pun diserang tuh. Yang nggak ngerti apa-apa sama pengikut Yesus ini pun saya diserang juga. Yang jelas gini Bro, Yesus itu diutus kepada domba yang hilang di Israel. Selain itu nggak ada. Jadi Yesus nggak diutus ke Indonesia. Kira-kira mengerti? Bung Rabi baru masuk.